Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yamamah dari program studi alih kredit Instika Anu Koyah Gulu-Gulu. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori perkembangan kognitif menurut dua ilmuwan yang sangat terkenal, yaitu yang pertama yaitu Jean Piaget dan yang kedua yaitu Vygotsky. Kita akan beralih kepada teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget ini adalah seorang psikolog Swiss yang lahir pada 9 Agustus 1896. Dan ia sangat terkenal karena karya perintisnya pada pengembangan kecerdasan anak. Definisi perkembangan kognitif Jean Piaget adalah tergantung pada cara seorang anak berinteraksi dengan lingkungan. Dan Jean Piaget ini mengidentifikasi 4 tahapan utama dalam memeriksa tahap perkembangan kognitif anak-anak dan remaja. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Tahap sensori motor yaitu ketika anak berusia 0 sampai 2 tahun. Selama 2 tahun pertama kehidupan, bayi mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensorik, yaitu dengan melihat, mendengar, dan gerakan motorik, yaitu menggapai, menyentuh. Perkembangan utama dalam tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa yang terjadi secara alami di dunia melalui tindakan seseorang. Tahap ini ditandai dengan gerakan yang merupakan respon langsung terhadap rangsangan. Anak-anak tahu bahwa tindakan tertentu memiliki konsekuensi tertentu bagi mereka, tetapi mereka belum menyadarinya konsep yang tepat. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap praoperasional ini yaitu ketika anak berusia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak berpikir bahwa tingkat simbolis tetapi belum menggunakan manipulasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika seperti mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide dan pikiran. Tingkatan ini diidentifikasi melalui penggunaan bahasa simbolik berupa gambar dan kata-kata lisan. Penggunaan perkembangan pemikiran anak karena mereka dapat mengembangkan sesuatu dengan caranya yang berbeda. Pada akhir tahap ini, anak-anak secara mental dapat merepresentasikan peristiwa dan objek serta terlibat dalam permainan simbolik. Pada tahapan ketiga yaitu tahap perilaku konkret. Tahap perilaku konkret ini terjadi ketika anak berusia 7 sampai 11 tahun. Perkembangan kognitif anak pada tahap ini ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget percaya bahwa tahap-tahap konkret menjadi titik balik terpenting yang menandai awal berpikir logis dalam perkembangan kognitif anak. Anak-anak pada tahap ini dapat memecahkan masalah secara logis, tetapi mereka tidak dapat berpikir secara abstrak atau hipotesis. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, yaitu tahap perilaku formal. Pada tahap perilaku formal ini terjadi ketika anak berusia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak sudah mampu menalar
dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia tanpa harus berhadapan langsung dengan objek dan peristiwa. Keterampilan yang dapat dilatih antara lain berhitung matematis, berpikir kreatif, bernalar abstrak, dan membayangkan akibat dari tindakan tertentu. Piase menemukan bahwa belajar akan berhasil jika menyesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Pemahaman ini sangat penting bagi siswa untuk melakukan percobaan dengan temannya dan didukung dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendidik. Pendidik memainkan peran di sini, peran kunci dalam proses ini dengan mendorong siswa untuk secara aktif berinteraksi dengan lingkungan dan menemukan hal-hal yang beragam di lingkungan. Inilah teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Dan berikutnya teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896, yaitu Vygotsky ini berkebangsaan Rusia. Vygotsky menyatakan bahwa faktor interaksi sosial seorang anak juga berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan pengetahuan yang dimiliki. Interaksi yang dilakukan dengan teman dan lingkungan seseorang anak dapat membantu perkembangan kognitifnya. Vygotsky mengusulkan teori perkembangan sosiokultural yang menggambarkan pembelajaran sebagai proses sosial yang memfasilitasi potensi anak untuk belajar melalui interaksi sosial dan budayanya. Teori yang dikenalkan oleh Vygotsky fokus pada 3 faktor, yaitu diantaranya yang pertama adalah faktor budaya atau kultur. Vygotsky menyatakan bahwa hal terpenting yang berpengaruh terhadap pembentukan pengetahuan seorang anak adalah budaya dan lingkungan sosialnya. Lagu, bahasa, kesenian, dan permainan dapat menjadi sarana belajar. Vygotsky juga berpendapat bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dan kerjasama dengan orang lain dan lingkungannya, sehingga budaya berpengaruh terhadap proses belajarnya. Cara berpikir seseorang diyakini Vygotsky harus dipahami berdasarkan latar sosial budaya dan sejarahnya. Faktor yang kedua yaitu bahasa atau language. Vygotsky berpendapat bahwa bahasa memiliki peran penting dalam proses perkembangan kognitif seorang anak. Menurutnya, perkembangan bahasa memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan kognitif. Ia juga menyatakan bahwa terdapat 3 tahap perkembangan yang dipaparkan dalam pemahaman Vygotsky. Tahapan yang pertama yaitu social space. Social space ini terjadi ketika anak berusia 0 sampai 3 tahun. Dalam usia ini, anak berbicara dengan tujuan mengendalikan perilaku dan mengekspresikan pemikiran sederhana seperti emosi. Tahap yang kedua yaitu egocentric space. Ini terjadi ketika anak berusia 3 sampai 7 tahun. Anak-anak lebih sering berbicara kepada diri mereka sendiri serta berbicara tentang apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Tahap yang ketiga, yang terakhir yaitu inner space. Inner space ini terjadi ketika anak berusia di atas 7 tahun hingga dewasa. Inner space atau pembicaraan batin dilakukan sebagai
proses hubungan antara pikiran dan bahasa. Pada tahap ini, setiap individu telah sampai pada jenis fungsi mental yang lebih tinggi. Dan faktor yang ketiga yaitu zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development atau ZPD. Vygotsky mengembangkan konsep kognitif zona belajar. Vygotsky berpendapat bahwa terdapat dua tingkat perkembangan seseorang, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Zone of Actual Development terjadi ketika siswa dapat menyelesaikan tugas mereka sendiri. Di zona ini, siswa mandiri. Sementara itu, orang dewasa atau teman sebaya dibutuhkan dalam Zone of Proximal Development untuk membantu siswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa bantuan. ZPD adalah kesenjangan antara apa yang peserta didik itu mampu melakukannya secara mandiri dan apa yang mungkin mereka butuhkan untuk membantu dalam mencapai suatu proses. Petunjuk dan pembelajaran terjadi di ZPD. Ketika siswa di zona ini, mereka bisa sukses dengan bantuan instruksional. Scaffolding merupakan ide penting lain yang diperkenalkan oleh Vygotsky. Scaffolding dapat dipahami sebagai bantuan atau dukungan yang diberikan kepada orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten kepada tingkat kerumitan yang lebih tinggi daripada tingkat perkembangan kognitif yang sesungguhnya dari anak tersebut. Begitulah teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky dan Jean Piaget. Saya Yamama, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.